tahu nih say. Yuk. Aku. Tahu apa nih? Tahu yang selingkuh nih? Tahu sama tahu? Ngomongin tahu sama tahu, Iya. kalian ngikutin gak sih pemberitaan artis-artis kita yang udah punya bangku di dunia politik? Ih, seru loh Bo itu Bo. Hah? Seru banget loh Bo. Coba kita spill ya siapa aja nih nama-nama selebriti yang udah duduk di Senayan. Iya. Uya Kuya, Verrell Bramasta, Mulan Jamila, Ahmad Dhani, Pasha Ungu, Tommy Kurniawan, Rano Karno, Dewi Cagur, Milly Guslo kan juga ini Terus lo ya. dapet, iya dapat. Aduh banyak loh nama-namanya. Hebat ya. Suaminya siapa namanya Mbak Musda juga dapat kursi loh. Dapet Iya, ya? Fadel. Dapat. Ada kursi, iya, benar. Fadel, Musda tuh Musdalifah. Iya, suaminya dapat kursi juga. Wow, selamat ya. Karena kan pastinya banyak sebenarnya alasan mereka untuk join ke politik ya. Iya. Tapi nih ya, terkadang pasti ada juga anggapan kalau selebriti itu menjual popularitas. Sudah bang. Iya nggak sih? Untuk Pasti. mendapatkan suara. Tapi bukannya apa ya, sesungguhnya memiliki niat politik ya, yang sebenarnya menurut Ya. lo gimana? Mereka tuh karena menjual tinggi dan besarnya popularitasnya mereka, atau mereka Kalau itu betul-betul pasti. kesana karena apa ya, jiwa dan panggilannya Oh. benar-benar untuk masyarakat. Menurut aku tuh ada yang memang jiwa sudah terpanggil. Dan memang kapabilitasnya ada. Dan gue mengacuin jempol. Misalnya siapa? Saudara aku, Bang Niko Siahaan. Ya. Itu salah satunya ya. Iya. Banyak banget, Mbak Nurul Arifin. Iya. Ya, banyak lah pokoknya. Tapi juga Desi Ratnasari. Yes, tapi kan juga ada beberapa yang kita melihat deh teman-teman artis bukan nggak oke ya, Bo, tapi kayaknya belum waktunya. Ada yang gitu kan, kayaknya ntar deh 5 tahun lagi gitu. Mungkin kalau 5 tahun lagi akan lebih mature, punya kapabilitas dan bisa menyuarakan bukan cuma sekedar dilihat sebagai public figure gitu loh. Dan kalau pendapat pribadi aku ya, diskusi yang beredar bahwa artis hanya memanfaatkan popularitas to secure their place sebagai wakil rakyat, Ya. sah-sah aja sih dalam arti selama popularitas itu dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk membuka jalan. Tapi begitu lu sudah mendapatkan posisi, Kursi. iya sudah mendapatkan kursi, lu benar-benar komit untuk memberikan perubahan. Iya, betul sekali. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan ya. Salah satunya kepada Raffi. Raffi juga. Apa? Raffi juga. Raffi Ahmad tuh nggak dapat bukan kursi yang Iya, dicari. iya. Tapi kan kita lihat di media bahwa Raffi Ahmad tuh kan deket banget Dekat dengan para pemerintahan. para pemerintahan. Ya. Apalagi nomor 1 di Indonesia ini kan anak-anaknya juga deket banget sama Raffi. Makanya sempat beredar di media di mana-mana tuh bahwa ya kedekatannya Raffi itu tuh ya sama pemerintahan. Artinya adalah kita berharap dengan kedekatannya mereka kan untuk juga bisa memajukan yang lain. Oh makanya mungkin beredar itu anggapan dari netizen yang bilang Raffi Ahmad itu kayak mandor, calonnya politik gitu Ada ya. yang bilang Karena gitu kan. Ada yang ngomong seperti itu. Ih aku mau dong kalau gitu dicaloin. Siapa tahu gue punya masa depan di bidang politik. Tapi nih ya juga kita lihat sama-sama bahwa Raffi Ahmad tuh pernah membantah bahwa kalau dia itu nggak dibayar untuk sama partai. Oke. Sama sekali katanya. Ini kita spill sama-sama, kita lihat seperti apa omongan dari Raffi Ahmad. Jadi juga ada juga yang bilang katanya, wah Raffi ini kayaknya kalau untuk pilkada nih dibayar ini itu sama sekali enggak. Saya tuh kadang pengen mau meluruskan itu juga. Saya bener-bener kalaupun untuk memilih siapa yang sosok itu ya saya pasti saya kenal, saya juga kenal baik, yang memang hati nurani saya. Jadi saya nggak pernah juga tuh karena diiming-imingin uang dukung ini sama. Kembali kepada pemirsa setia Insertizen. Percaya apa enggak? Percaya. Raffi itu baik banget. Baik. loh. Dia tuh Sosok baik yang sekali. sangat baik. Dia Setuju, tuh Bang. kalau gue tuh lebih percaya gini ya. Gak menjawab pertanyaannya percaya apa enggak. Lu ngejawabnya Raffi tuh baik banget. Itu tuh kayak orang Enggak, tua gini. dikenalin sama calon pacar anak. Enggak. Gini, nggak Enggak. cakep tapi dibilangnya dia kayaknya orangnya bertanggung jawab Enggak. ya. Kita kayak artis. Nggak menjawab. Kejar artis kejar Iya. wartawan. Iya. Jadi kenapa Mbak cerai apa enggak benar kan? Ya doain aja. Doain aja. Itu Iya, yang bener-bener. terbaik nih. Nggak gini loh, maksudnya gini, kita percaya Raffi itu sangat baik. Maksudnya dia tuh personality sangat menyenangkan. Nah, kenapa pada akhirnya kalau menurut gue ya, dia deket juga begitu cepat deketnya dia sama pemerintah dan dipercayakan sama pemerintah ini untuk memberikan influence maybe gitu ya dengan tanda kutip baik supaya bisa menjadi baik Indonesia melalui dia karena followersnya kan paling banyak tuh. Ya. Jadi menurut gue ya karena dia baik, dia juga maksudnya apa ya, ya bisa digandeng gitu sama Iya. pemerintah untuk memberikan influence aja gitu. Aku tuh Bukan melihatnya karena dibayar. Ya kalaupun sampai dibayar, ya udah. Gua tuh Gue udahlah. udah nungguin
Kemana nih masuk garasinya dia? Gue melihatnya ya, Ya. kayak MLM, kayak bisnis MLM. Sekarang tuh kaki-kakinya Raffi banyak banget downline-nya. Udah banyak tuh anggota keluarganya di ranah politik tuh ya. Pengen deh aku juga dimasukin Kak Raffi. Dinastinya dia. Anda anggota keluarga anggota apa nih? Kan itu kan anggota keluarga semua. Tapi ya bicara mengenai artis yang mencalonkan diri dan juga Ya. banyak dinilai oleh kita belum mumpuni, belum waktunya. Marcel, siapa komedian? Marcel. Marcel Seribo. Marcel and the Bear. Marcel ini Komedian. kan akhirnya Widianto setelah pro and cons banyak banget ya, beliau ini pengen jadi wakil wali kota Tangsel gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Aduh terserah Ya. aku nggak paham tuh berita Ya, itu. ini kenapa mengundurkan diri? Satu ya, mungkin ada alasan spesifik. Yang kedua kayaknya gara-gara Panji deh. Kok gara-gara Panji? Kok gara-gara Panji? Maksudnya? Gue kemarin podcast sama Panji, gue bilang, Bang, gimana tanggapannya? Kita dengar Marcel Widianto kan sudah mengundurkan diri. Gimana tanggapan lo dengan statement-statement lo yang kemarin udah lo berikan, yang akhirnya mungkin ngerasanya lo sebagai stand up komedi, lo mencekat rezeki stand up komedi yang lain. Tapi speaking of which ya, menurut aku hanya ingin mengomentari ini, Ya. bicara mengenai Marsha. Selain kompetensi, kan kita nggak tahu ya. Ya. Tapi aku tuh pro kepada keputusan lo harus sudah matang usia untuk bisa terjun ke politik. Ya. Kalau teori, boleh di Google. Teori itu di atas umur 30 atau 40. Ada yang disebut crystallized intelligence. Ya. Di mana otak kita itu sudah mengkristal pengetahuannya. Ya. Nah, kenapa menurut gue untuk terjun ke dunia politik harus di usia tersebut? Karena godaannya gede banget nih. Benar. Lu tuh harus berjuang mementingkan kepentingan banyak orang. Di atas, Betul. di bawah, di tengah-tengah. Kalau Betul. masih muda, gue belum tentu yakin kalau lu tuh your intelligence has crystallized already. Betul, betul. Maaf loh. Dan Betul. menurut gue kan politik itu bukan cuma sekedar pintar ya. Iya. Karena kan kita bukan kekurangan orang pintar. Aduh. Tapi wisdomnya, kebijaksanaan itu kan harus didapat dari pengalaman hidup. Bener. Pengalaman hidup dapat dari apa? Usia. Aduh. Menjalani hidup hari demi hari. Aduh. Ada amin, katakan amin saudara. Amin. Gila. Seru banget ya. Jadi nggak kan, ada Nek, habisnya. Aduh sorry deh Raffi, aku batal. Aku menarik diri. Aku nggak pengen diajak ke politik. Aku masih terlalu muda. Lu gimana muda? lu Lu gimana udah muda? mau 50. Takutnya kalau 5 tahun ini lu nggak berangkat, takutnya nggak nyampe lagi. Kapan lagi lu mau naik? Ya pokoknya doain aja Iya semoga Raffi juga. Gue nanya deh, lu kan pasti banyak yang nawarin. Lu kenapa sih nggak mau masuk politik? Gue Ya pasti ada dong nawarin lu. dong. ada dia yang nawarin tapi gue nggak mau lah. Lu masuk klinik mulu beraninya lu. Benar, gue baru mau bilang Nggak lebih berani baik masuk gue politik. berteman baik sama dokter-dokter kecantikan, klinik-klinik. Nah itu gue berani untuk menjadi influence. Tapi Karena ada hubungannya sama kerjaan in gue. the future, kebayang nggak lu masuk politik? Gak tahu, gue nggak mau bilang iya atau tidak, tapi nggak tahu. Tapi kalau memang itu demi untuk kebaikan Indonesia dan gue sadar yang tadi dibilang sama Dave, kayaknya bener-bener udah siap, turun bener-bener, jadi nggak menomorsatukan keartisan dan entertainmentnya, nah mungkin gue oke. Pesan gue sih cuma satu, Ren. Apa tuh? Kalau lu sebagai pekerja seni akhirnya punya kursi, punya tempat sebagai wakil rakyat. Ya. Jangan lupa perjuangkan kita ini orang-orang kreatif, para pekerja seni, Ya. orang-orang panggung. Aduh, Nek, nelongso banget Ya, hidup ini kita. pesan teruntuk buat Papi Uyakuya ya. Tolong kita memang ya yang mendapatkan kursi di sana. Raffi, Dan Mas Once, Bang Once juga kan bagi-bagi program. kekayaannya ke kita di sini ya. Lu Spill udah the tea. kaya, Bo. Udin lah, udah kaya lu. Jadi kan, Nah, Iya. pemirsa setia insert buat yang udah kaya, yang menuju kaya, ditunggu minggu depan untuk rumpian Yes. kita berikutnya. Yes, kita kembali lagi minggu depan di Spill the Tea. Bye, see you next